Shalom saudaraku, hari ini kita melanjutkan seri kita mengenai pelayanan Yesus di bumi setelah kebangkitannya dan sebelum dia terangkat ke surga. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal Bapa di surga, kita hari ini boleh menerima berkat firman-Mu, kuduskan dan layakkan kami Tuhan, dan urapi kami dengan roh-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Matius 21 ayat 31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kisah ini diawali perumpamaan Yesus mengenai dua orang anak yang diminta untuk bekerja di kebun anggur bapaknya. Kedua anaknya mendapat perintah yang sama, yaitu agar mereka bekerja. Namun atas pertanyaan yang sama tersebut, mereka memberikan jawaban yang berbeda. Yang pertama berkata, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Sedangkan yang kedua berkata, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Yesus bertanya kepada yang ada di situ, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Tentu jawaban yang diinginkan Yesus agar dijawab oleh imam-imam dan tua-tua Yahudi adalah anak yang kedua. Maka Yesus mengatakan kepada mereka bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, Yesus lebih mementingkan pertobatan dalam tindakan daripada perkataan. Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Yang kedua, Yesus mencari buah dari pertobatan, bukan pernyataan dari kedagingan. Matius 7 ayat 20, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Yang ketiga, ini bukan kisah mengenai keselamatan, karena Yesus mengatakan akan mendahului. Berarti yang terbelakang juga bisa menerima keselamatan, namun harus bertobat. Para imam dan tua-tua telah membenarkan diri dengan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga mereka belum mengerti akan hidup yang harus berubah dari pengetahuan tersebut. Mereka telah hidup dalam kemunafikan dengan tidak melakukan sesuai perkataan mereka, seperti anak pertama. Kesaksian Yohanes yang menunjukkan jalan kebenaran melalui berita yang disampaikannya akan pertobatan, dan kehidupan Yohanes telah merubah para pemungut cukai dan perempuan sundal menjadi percaya dan bertobat. Namun tidak oleh para imam dan tua-tua. Anak yang manakah engkau? Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal Bapa di surga. Terima kasih untuk apa yang Kau nyatakan bagi kami. Berilah kami tetap Tuhan hati yang berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu dan kekuatan untuk melakukan perkataan-perkataan kami di hadapan-Mu dan di hadapan manusia sebagai suatu kesaksian bagi-Mu. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang dipermuliakan di atas segalanya. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Matius 22 ayat 2 mengatakan, "Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya." Kisah ini menunjukkan apa yang Tuhan sediakan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan hanya disediakan makanan oleh Tuhan, namun suatu pesta besar bagi orang-orang yang telah memberontak kepada Tuhan. Dalam pengorbanan Yesus Kristus telah tersedia kasih yang cukup untuk kehidupan yang kekal. Tamu yang diutamakan adalah orang-orang Yahudi, tetapi karena kejahatan dan kesombongan mereka menolak. Sewaktu para rasul dan nabi dalam perjanjian lama serta Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus Kristus sendiri tidak juga berhasil meyakinkan mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Para rasul dan nabi setelah kebangkitan Kristus
telah diutus untuk meyakinkan dunia untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Alasan para pendosa tidak menerima Kristus bukanlah karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka tidak mau. Daya tarik dunia telah mengikat mereka untuk tidak mendekat untuk menerima Kristus dan keselamatannya. Sesungguhnya apapun yang kita miliki di tangan kita saat ini, jangan hal itu memiliki hati kita. Jangan hal itu menjadi halangan bagi kita untuk kasih Tuhan Yesus Kristus. Penawaran keselamatan kepada orang bukan Yahudi tidak disangka-sangka. Injil adalah untuk menarik jiwa-jiwa kepada Kristus. Semua anak-anak Tuhan yang tersebar di mana-mana. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes 11 ayat 52. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudara, kemunafikan digambarkan dari tamu yang tidak berpakaian pesta. Jadi yang ada dalam kebenaran Kristus, yang memiliki pikiran Kristus, hidup dalam iman kepada Kristus, yang menjadikan Kristus segalanya dalam hidupnya, yang akan mengenakan pakaian pesta. Kebenaran Kristus dan pengudusan dari Roh Kudus adalah suatu syarat. Banyak yang diundang ke pesta perjamuan anak domba Allah, yaitu keselamatan, namun sedikit yang memiliki pakaian pesta. Itu kebenaran Kristus dan pengudusan Roh Kudus. Maka marilah kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita tetap dalam iman kepada Tuhan dan telah menerima kelayakan dari Raja. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal Bapa di surga, Engkau Allah yang adil dalam segala perkara. Tuntun kami sepenuhnya Tuhan ke dalam rencana-Mu, jauhkanlah kami dari yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selamanya, berkati jemaat-Mu dengan kekuatan ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara.